Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Garrison Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 18 Oktober 2024. Teman-teman, kita akan mulai pembahasannya seperti biasa dari kalender ekonomi, dimulai dari berita kemarin ya. Jadi kemarin kita dapat beberapa sentimen yang penting untuk pasar. Salah satunya adalah data inflasi dari Uni Eropa, di mana inflasi kemarin turun ya, CPI year on year dari 2,2% turun menjadi 1,7%, dan juga core CPI-nya sudah turun dari 2,8 menjadi 2,7. Ini berarti inflasi di Uni Eropa mengalami penurunan. Kemarin juga ternyata ada keputusan terkait dengan suku bunga dari European Central Bank, yang mana suku bunga kemarin deposit facilities rate kemarin diturunkan dari 3,5% menjadi 3,2%. Ini berarti suku bunga di Uni Eropa sudah mengalami penurunan kembali, teman-teman. Dengan interest rate resminya adalah di 3,4% ya, teman-teman. Turun dari sebelumnya di 3,65%. Kemudian kemarin juga ada data dari jobless claim Amerika Serikat, yang mana kalau kita lihat dari data continuing jobless claim-nya itu mengalami sedikit peningkatan dari data sebelumnya. Lalu dilihat dari crude oil inventory juga sama-sama mengalami tren yang cenderung positif untuk dolar. Jadi kemarin dolar agak sedikit bagus sentimennya, sehingga menyebabkan market kripto juga mengalami koreksi, teman-teman. Hari ini kita akan dapat beberapa sentimen data yang penting. Jam setengah 7 pagi akan ada data CPI dari Jepang, kemudian data GDP dari China jam 9 pagi. Dilanjutkan jam 1 siang akan ada data core retail sales dari Inggris. Amerika Serikat hari ini akan ada data housing atau perumahan, dan juga beberapa member FOMC kayak Bostic, Kaskari, kemudian Fed Waller itu akan speech di perdagangan hari ini. Ya, mungkin tidak terlalu memberikan impact yang signifikan, teman-teman, tapi tetap harus waspada ya. Jadi itu adalah beberapa sentimen penting, dan kalau kita lihat sebentar dari Fed Rate Monitor Tools, 3 minggu ke depan kita akan dihadapkan dengan keputusan suku bunga dari The Fed. Yang mana kalau kita lihat dari probability saat ini, kemungkinan besar The Fed akan memangkas suku bunga sampai 25 basis poin pada pertemuan FOMC ke depan tanggal 8 November 2024. Ini bakalan menjadi sentimen penting, teman-teman, 3 minggu menjelang pemangkasan suku bunga. Oke, itu adalah beberapa berita data-data dari makroekonomi. Teman-teman, Bloom akan listing di pre-market OTC dari Gate.io ya. Jadi akan dimulai tradingnya ini mulai hari ini, teman-teman. Jadi hari ini sudah akan bisa diperdagangkan ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pakai Gate.io, teman-teman bisa trade di token Bloom. Jadi Gate.io memang banyak sekali melisting token-token baru, teman-teman. Selain melisting token-token yang baru, token-token yang biasanya itu digarap airdrop, itu juga ada yang di listing di pre-marketnya. Teman-teman juga bisa melakukan trading di market futures, di derivatif seperti option juga ada. Kemudian juga teman-teman bisa melakukan staking token ya di menu Simple Earn ataupun Hold and Earn. Di sini teman-teman bisa melakukan staking beberapa koin yang tentu saja sudah cukup lengkap, teman-teman, sebagai salah satu platform yang bisa teman-teman andalkan dalam memenuhi kebutuhan trading kalian gitu. Jadi buat yang mau pakai Gate.io bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. By the way, yang lagi garap Bloom sekarang atau yang belum ya, mungkin teman-teman ada yang pengen garap juga, nanti aku akan sertakan linknya di kolom deskripsi buat teman-teman garap di Telegram. Oke, dari beberapa berita makroekonomi cukup hangat kembali terkait dengan ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Jadi Israel bersiap serang Iran ya. Amerika Serikat tempatkan pasukan untuk operasikan THAAD. Jadi pemerintah Amerika Serikat pada hari Selasa kemarin mengumumkan mereka telah menempatkan pasukan dan peralatan Israel sebagai persiapan untuk mengoperasikan sistem pertahanan rudal canggih. Jadi ini adalah bentuk pertahanan mereka nih dari serangan yang tiba-tiba bisa dilakukan oleh
Iran, teman-teman. Jadi Israel akan bersiap ya, dibantu dengan Amerika tentu saja, dan perang sepertinya masih akan tetap berlanjut sampai ke depannya. Jadi tetap hati-hati bagi teman-teman. Sentimen perang ini kita nggak bisa predik kapan akan ada serangan lagi, apakah akan memberikan impact terhadap market atau enggak, karena seringkali terjadi tiba-tiba. Jadi ya seberapa canggih pun teman-teman bisa menganalisa pasar, sesuatu pergerakan yang tiba-tiba terjadi itu bisa saja di luar dari prediksi. Jadi tetap hati-hati buat teman-teman yang trading, terutama yang di market futures, ingat pasang stop loss. Oke, kita lihat dari data on-chain yang lain ya, terkait dengan relationship between Bitcoin ETF net flow dan juga Bitcoin price. Jadi hubungan atau keterkaitan antara Bitcoin ETF sama Bitcoin price-nya seperti apa. Jadi kalau kita perhatikan, memang beberapa waktu terakhir ya, sejak 3 hari terakhir itu ada inflow yang lumayan bagus dari Bitcoin ETF, mengalami arus masuk ya, dan diimbangi dengan pergerakan positif pada Bitcoin. Ini menunjukkan adanya korelasi positif. Semakin banyak investor yang membeli Bitcoin ETF, itu memberikan impact terhadap kenaikan harga Bitcoin ya secara keseluruhan. Dan ini menurut saya merupakan sebuah korelasi yang terbilang sejalan, teman-teman, atau berkorelasi positif. Jadi bisa dibilang saat ini kondisinya masih sangat-sangat baik untuk pasar Bitcoin ya. Lalu, nah ini dia European Central Bank kemarin pangkas suku bunga ya 0,25%, teman-teman. Kalau kita lihat dari kondisi inflow and outflow dari beberapa hedge fund terkait dengan produk Bitcoin ETF, 4 hari perdagangan berturut-turut Bitcoin mendapatkan inflow yang bagus. Ini adalah sebuah sinyal yang positif tentu saja, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih bingung nih market sebenarnya arahnya kemana, market arahnya naik, teman-teman. Market arahnya naik. Ini especially kita membahas Bitcoin ya, karena kita lihat dari BTC Dominance itu mengalami kenaikan, sehingga altcoin mungkin ya belum dapat momentum saat ini, masih ketekan, teman-teman. Jadi ya Bitcoin overall masih positif ya, cuma mungkin akan ada koreksi-koreksi jangka pendek yang terjadi. Kalau dari Ethereum juga positif, Ethereum juga mengalami inflow ya, teman-teman. Daily inflow-nya sekitar 24,22 juta US dollar. Ya lumayan, tapi kalau dibandingkan dengan Bitcoin, itu Bitcoin inflow-nya 458,5 juta. Jadi jauh banget, teman-teman, perbandingannya ya. Tapi semoga ini bisa menjadi salah satu sentimen bagus untuk Ethereum ETF ke depannya. Kemudian lanjut, ada serangan katanya, jadi FBI baru saja tangkap pria dari Alabama terkait dengan peretasan akun XEC ya, akun Twitter XEC pada bulan Januari 2024 ya, yang kemarin sempat meroketkan nilai dari Bitcoin. Jadi akhirnya ketangkep siapa yang melakukan hal tersebut, teman-teman, dan itu membuat memang SEC ini beberapa kali kena bobol dari hacker ya. Itu adalah berita, jadi hati-hati bagi teman-teman yang hack, jangan sembarang hacking, takutnya ketangkep. Kemudian ada Irlandia yang mulai bergerak untuk menyusun legislasi atau peraturan perundang-undangan mendesak untuk regulasi kripto menjelang tenggat waktu di Uni Eropa, teman-teman. Jadi sekarang Irlandia sendiri ya, negara dekat Inggris gitu, dia berencana untuk menyusun rancangan undang-undang untuk bertujuan memperbarui peraturan keuangan yang memang sudah ada dan memasukkan perusahaan kripto dan juga regulasi terkait dengan aset digital di perundang-undangan terbaru mereka. Karena Uni Eropa sudah memberikan waktu ya, tenggat waktunya itu di 30 Desember 2024 ini. Jadi kalau negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa tidak memberikan regulasinya di waktu tersebut, itu tentu saja akan harus mungkin kena masalah ya dengan Uni Eropa, karena Uni Eropa sendiri dari MiCA itu kan sudah bikin regulasinya, teman-teman. Jadi diharapkan semua negara bisa menyesuaikan dengan mereka punya regulasi itu. Jadi siap-siap akan ada regulasi di akhir tahun ini, peresmian regulasi ya. Kemudian Bridge ini adalah kumpulan dari negara-negara top 5 negara paling berpengaruh di luar Amerika Serikat ya, yaitu ada dari Brazil, kemudian Rusia, kemudian juga ada India, kemudian C-nya China, dan
South Africa atau South Korea ya, ya itulah pokoknya South Africa kalau nggak salah. Nah itu kumpulan 5 negara tersebut itu baru saja meluncurkan yang namanya sistem pembayaran baru, teman-teman. Namanya adalah Bridge Pay. Jadi kartunya kayak gini nih, ada QRIS-nya, ada QR-nya. Tuh, jadi mungkin bisa pakai tap scan ya, dimana kita bisa mempermudah untuk melakukan pembayaran, teman-teman. Ini jadi kita sudah bisa bayar dengan scan barcode. Sebenarnya ya biasa aja sih. Tapi ya kita nggak tahu ini apakah bagus atau enggak ya. Oke, dari berita yang lain datang dari Bank of America saat ini melihat bahwa gold kembali menjadi safe haven ya sebagai alat penyimpanan yang sangat aman dari kondisi hutang Amerika Serikat yang terus mengalami kenaikan. Saat ini hutang Amerika Serikat itu mencapai all time high baru, teman-teman, mencapai all time high baru karena jumlah dari uang yang terus dicetak, ya kan, membuat hutang mereka terus mengalami peningkatan, pembengkakan, dan dirasa kalau waktunya nanti ada atau momentumnya ada, dolar mengalami crash karena memang super inflation yang terjadi, ya bisa jadi emas akan menjadi salah satu aset yang bakalan dilirik. Jadi menurut Bank of America, emas masih menjadi safe haven terbaik ketika adanya debt crisis, teman-teman. Lalu ada berita tambahan datang dari Thailand ya, salah satu bank yang cukup senior di Thailand yaitu Siam Commercial Bank Public Company yang dibikin sejak 1907. Ini dikabarkan bakalan memberikan yang namanya fasilitas untuk penyedia stablecoin. Ya, Siam Bank mengungkapkan akan memulai menawarkan layanan pembayaran dan mengirimkan uang lintas batas stablecoin kepada kliennya dan bekerjasama dengan perusahaan fintech bernama Lightnet. Itu adalah sebuah berita yang bagus ya, karena di regulasi Thailand itu lumayan open, lumayan terbuka sama Bitcoin. Ya, jadi bank-bank mereka juga akan sangat-sangat mudah untuk kompatibel, teman-teman, dengan pembayaran-pembayaran seperti stablecoin ya, tentu saja akan masih mengikuti aturan dari Thailand. Semoga sih di Indonesia juga bisa lebih terbuka ya orang-orangnya, terutama yang punya kepentingan dalam membuat regulasi. Karena ya zaman tetap berubah dan harus berubah memang. Kalau kita perhatikan juga dari berita yang lain datang dari Bank Sentral dari Rusia memberitahu bahwa pembayaran internasional pertama mata uang kripto akan dia lakukan pada akhir tahun ini, teman-teman. Jadi Bank Rusia memperkirakan pembayaran internasional pertama mata uang kripto akan dilakukan sebelum akhir tahun ini, kata Gubernur Bank Sentral Elvira Nabiulina kepada wartawan. Jadi ini merupakan sebuah bentuk bahwa Rusia sendiri sangat-sangat terbuka terhadap perkembangan dari market kripto ya. Dengan adanya kripto, dengan adanya pembayaran yang baru ini, mereka akan siap untuk meregulasi hal tersebut. Karena sekali lagi, yang namanya kripto, Bitcoin itu nggak akan bisa dihentikan. Ya, even oleh satu negara tidak akan bisa. Tapi bisa diregulasi. Alih-alih daripada banyak warga yang akhirnya dianggap melakukan perdagangan ilegal dengan menggunakan mata uang seperti kripto, lebih baik ini diregulasi. Udah bener cara negara dari Rusia, teman-teman. Kemudian PayPal kemarin sempat meluncurkan produk namanya PYUSD. Ini adalah stablecoin 1:1 dengan dolar ya dari PayPal yang kabarnya mengalami penurunan market cap ya karena ada penurunan aktivitas di jaringan Solana. Jadi berita terbarunya adalah PayPal kapitalisasi token dari PYUSD turun 40% dari level tertingginya, yaitu di atas 1 miliar US dollar yang dicapai pada akhir Agustus kemarin. Sebagian besar pasokan disebabkan karena berkurangnya pasokan yang beredar pada Solana. Jadi stablecoin ini running di Solana ya, teman-teman. Kemudian Dragonfly mengatakan bahwa peluang hasil lebih rendah di platform seperti Camino, Drift, dan juga MarginFi yang berbasiskan Solana telah berkontribusi terhadap tren tersebut. Jadi ada penurunan aktivitas di platform-platform DeFi di jaringan Solana yang menyebabkan
use case penggunaan dari PayPal USD itu mengalami penurunan. Oh ya, ada berita tambahan datang dari Radiant Protocol, baru aja kena hack, teman-teman. Kena hack dan sudah dikasih postingan resmi di Twitter. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada melakukan perdagangan dengan Radiant, ya hati-hati. Token RDNT pasti juga akan drop karena ada serangan seperti ini. Oke, itu beberapa sentimen yang ada pada pasar. Overall, Bitcoin kemarin koreksi ya. Sekarang Bitcoin diperdagangkan di kisaran area 67 ribuan. Ya, dimana kemarin sempat di 67.600-an gitu. Teman-teman, MACD kemarin ada dead cross, ada indikasi penurunan pada pasar. Bitcoin dominance kemarin juga masih dalam tren penguatan. Altcoin yang naik itu adalah Litecoin. Kemudian ada Doge kalau nggak salah ya. Meme token Doge naik juga teman-teman. Jadi meme coin kayaknya itu aja ya. Siklus dari pasar, habis Bitcoin, meme coin, habis itu Bitcoin lagi, habis itu meme coin lagi, dan seterusnya. Jadi altcoin masih kena tekan terus teman-teman. Altcoin ada yang turun lumayan signifikan, WLD, koreksi, Manta, Fed, Ethena, kemudian Ondo Finance. Ini lemah banget Ondo belakangan. Ya itu sih, jadi altcoin belum momentum saat ini ya, Bitcoin masih sangat-sangat strong. Sementara sih pergerakan Bitcoin masih belum breakout dari area resistance di kisaran 68.000. Sementara kita masih menunggu hal tersebut ya. Dari volume perdagangan kemarin lumayan bagus untuk Bitcoin, kemudian MACD di time frame daily-nya hijau, tapi di 4 jamnya dia justru malah koreksi. Jadi mungkin akan koreksi dulu. Smart money overall masih bagus pada Bitcoin. Next target support paling untuk Bitcoin adalah di 65.800. Ya kita bulatkan jadi 66.000. Kisaran level tersebut adalah support terdekat. Ekspektasi masih adalah koreksi dan boom teman-teman. Karena kalau kita lihat dari beberapa sentimen menunjukkan memang indikasi masih sangat-sangat baik pada market ya. Jadi dari beberapa berita, sentimen apalagi kemarin ada Bank Sentral Eropa yang turunin suku bunga, bisa jadi akan men-trigger dari The Fed sendiri juga untuk mengikuti langkah yang sama pada kebijakannya di bulan November nanti. Dilihat juga dari data Polymarket, Donald Trump memimpin ya saat ini dengan potensial suara yang dimiliki adalah 60% dari elektoral apa namanya? Ya wilayah-wilayah ini ya. Jadi pemilu di Amerika Serikat itu dihitung berdasarkan negara bagian terbanyak yang memimpin salah satu paslon. Jadi ya Donald Trump memimpin, gapnya jauh 10% teman-teman atas Kamala Harris. Dan Donald Trump sendiri kemarin juga meluncurkan salah satu DeFi mereka ya. Pre-sale-nya udah mulai. Jadi ya mungkin juga akan mengindikasikan kalau project ini akan sangat-sangat mendukung banyak altcoin. Semoga sih sentimen bagus untuk altcoin ketika Trump jadi naik. Jadi ya itu sih kalau dari saya melihat pergerakan Bitcoin masih lumayan positif, masih bagus. Trennya juga masih sangat-sangat kuat ya. Tinggal kita menunggu konfirmasi breakout aja ke 68.000 dengan area support. Ingat tadi 66.000 something. Oke gitu aja pembahasan kali ini, nggak terlalu lama-lama, semoga bisa bermanfaat. Guys, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru ya, untuk market, bagi teman-teman yang mungkin mau join, linknya di kolom deskripsi video ini. Sekian, akhir kata saya Andri, makasih.